Beberapa sumber mengatakan 80% madu yang ada di lapangan itu tidak murni. Karena madu itu harus dari lebah. Betul. Emang ada madu nggak dari lebah, Pak? Banyak. Itu banyak. Oke. Orang yang jual madu itu dia tidak tahu lebah, makanya tertipu. Sorry, SOS itu apa? Sintetis, oplosan, sirupan. Oke, balik lagi masih di Ngopsi, ngobrolin profesi. Dan kali ini lagi-lagi kita dapat kesempatan untuk ngopsi langsung di TKP, on location, Anes Project on location. Jadi kenapa kita backgroundnya kayak ada di hutan, ya karena memang kita lagi ada di hutan. Dan apa yang akan kita bahas adalah tentang madu. Ini adalah salah satu UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah, betul ya Pak? Ya. Di samping saya sudah ada Bapak Suyadi dan Ibu Isnina. Mereka adalah suami istri. Saya langsung diapit oleh kedua sepasang suami istri. Yang mana Bapak Suyadi adalah pemilik dari UMKM Madu Suhita, fresh from our farm to you. Di depan kita udah ada beberapa jenis madu. Nah, nanti layaknya orang awam, gua akan nanya tentang madu asli, madu palsu itu yang seperti apa sih gitu. Dan madu-madu yang dijual di pasaran itu apakah itu asli semua atau cuma karena ada komposisi madu di dalamnya itu bisa dikatakan madu? Memang. Cuman apakah itu asli atau tidak kita belum tahu. Kita akan kupas tuntas langsung bersama Pak Suyadi dan Ibu Isnina. Pak Suyadi, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu, apa kabar? Mantap, sehat ya. Makasih lupa kita udah diizinkan untuk silaturahmi langsung ke penangkaran madu. Jadi yang mau aku tanyain sebagai orang awam adalah, Pak, madu yang biasa aku konsumsi di market itu apakah asli atau tidak? Segala sesuatunya perlu penelusuran lebih jauh ya. Betul. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi itu asli, itu palsu kalau kita tidak tahu ke sumber akar rumputnya. Sumber akar rumputnya itu sampai tingkat pemburunya kalau lebah liar atau ke tingkat pembudidaya kalau lebah itu lebah budidaya. Nah, cuman ketika di kemasan itu sudah ada bacaan halalnya, saya percayanya itu adalah madu gitu. Apalagi di komposisinya itu memang ada madunya gitu. Cuman saya nggak tahu tuh seberapa aslinya madu di market dengan madu yang ada di depan saya. Ya. Cara ngebedanya gimana? Agak susah membedanya. Oke. Bedanya jangan hanya cuma satu, penelusuran sampai ke tingkat sanad. Ya. Atau uji laboratorium. Oke. Ada uji enzim itu yang paling akurat di situ. Kalau ada enzimnya berarti memang murni. Tapi ketika sudah dilegalkan dan dijual di market kan itu berarti sudah lolos uji gitu Pak, maksud saya. Dan itu pasti madu gitu ya. Tergantung ininya. Itu semuanya tergantung pilihan. Oke. Kita mau memilih madu yang mana. Yang jelas seperti ini. Beberapa sumber mengatakan 80% madu yang ada di lapangan itu tidak murni. 80%. 80% madu yang ada di market itu tidak murni. Tidak murni. Oke. Tidak murninya bagaimana kok madu itu tidak murni? Ya. Standar tidak murninya itu ada 3. Kalau kita namakan di orang lebah ya. Itu 1 tidak murninya karena sintetis. Oke, 1. Yang kedua oplosan. Yang ketiga sirupan. Oh. Nah, oplosan itu berarti dicampur dengan bahan lain. dengan bahan lain. Oke. Kalau sirupan itu lebah, tetap dari lebah, sebagaimana layaknya madu memang berasal dari perut lebah. Tapi sirupan ini lebah yang dikasih pakan sirup. Sirup lebah itu dikasih pakan sirup. Ya, sirup itu bisa sirup gula, sirup glukosa atau fruktosa yang tidak alami lagi. Tapi tetap menghasilkan madu. Tetap menghasilkan madu. Oke. Kalau sintetis sudah jelas tanpa ada unsur lebah, itu racikan chef di dapur. Ya. Ya. Berarti kalau kita bahas madu Suhita, ini madu asli yang Madu dihasilkan murni. madu murni yang dihasilkan oleh sama-sama lebah. Sama-sama lebah, cuma Dia memakan nektar tumbuhan dari berbagai macam sumber pakan alami nektar. Oke. Itu yang membedakan. Nektar itu bunga ya? Nektar apa Pak? Nektar itu ada 3 jenis. Ya. Pakan lebah itu ada 3. Lebah yang menghasilkan madu murni. Jadi sumber madu murni itu ada 3. Dari nektar flora atau nektar yang keluar dari bunga. Ya. Itu namanya nektar flora. Yang kedua dari nektar ekstra flora.
Oke. Nektar ekstravlora itu nektar yang keluar dari tumbuhan Mm-mm. selain dari bunga. Ya. Nah, nektar ekstravlora ini seperti contohnya akasia mangium, itu keluar dari pangkal daun. Bunga akasia. Bukan bunga. Apa itu, Pak? Akasia kan pohon ya? Pohon Iya, akasia. pohon akasia. Oke. Nektarnya keluar dari pangkal daun, bukan dari bunga. Oh. Bunganya menghasilkan polen malah, bukan nektar. Oke. Gitu loh, Pak. Seperti contohnya juga kalau yang lain singkong itu dari gagang daun. Mm-mm. Kemudian apa? Yang ekstravlora yang lain, Singkong juga Karet. bisa keluar itu. karet. Karet. Karet itu dari Dari pangkal daun. Kalau karet yang daunnya lebar pohon karet. itu dari balik daun. Justru. Karet kan ada macamnya. Betul, jenisnya banyak. betul. Itu nektar ekstravloranya keluarnya kalau nggak dari pangkal daun, dari balik daun. Oke. Itu udah kita buktikan kemarin di WKN. Ya. Kemudian yang ketiga honeydew. Honeydew itu air kencing serangga. Air kencing Serangga. serangga. Tapi di Indonesia itu jarang. Kalau di Turki, di Eropa Timur sana, pohon di sana, hutan di sana itu meranggas seperti kena penyakit. Oke. Penyakitnya itu semacam kutu. Kutunya lembut. Iya, ini kalau kita bahas air kencing mungkin rada kasar ya. Urin berarti Pak ya? Iya, Urinnya, urin. air urinnya serangga. Air urin serangga. Serangga itu serangga apa? Serangga apit namanya. Apit. Oh. Apit. Jadi dia itu kencingnya karena saking banyaknya, kencingnya seperti hujan. Nanti berjatuhan di Kita apa tampung. namanya? Enggak. Berjatuhan di tanah, di batuan atau di pohon itu sendiri atau di daun. Nanti dihisap sama oleh lebah. lebah. Oke. Oh, Itu dihisap oleh lebah. Dihisap sama lebah. Nah, Karena itulah rasanya manis. rasanya manis itu kan. Mm-hmm. Nah, itu yang jadi madu. Madu namanya madu honeydew. Oke. Jadi ada 3 ya. Nektar flora yang dari bunga, seperti kaliandra flora keluar dari bunga. Air mata pengantin ini yang di atas Bunga ini. bunga durian. Bunga durian, Bunga durian. bunga rambutan. Ini itu air mata pengantin bunga, nama bunga. bunga. Nama bunga. Oh, air mata pengantin. Sedih pengantinnya ya. Belum jadi pengantin udah sedih Belum jadi dia. pengantin udah sedih. Ya. Ya, itu contoh-contohnya ya. Kalau ekstravlora tadi kayak singkong, kayak akasia, kayak karet, itu ekstravlora. Iya. Kemudian honeydew itu Ya. dari sekresi serangga. Kalau di Indonesia enggak, jarang yang kita dapatkan honeydew. Rata-rata dari Eropa Timur, Turki, banyak. Ya. Pak, ini saya terkesan dengan Bapak sebagai penggiat UMKM Madu Suhita. Ya. Itu kan tidak semua orang punya keahlian untuk atau punya keinginan untuk melestarikan madu dan mengedukasi warga sekitar atau keluarga paling tidak teman dan orang-orang di luar sana bahwa madu itu ada yang asli, ada yang palsu gitu ya. Nah, Bapak dari tahun kapan Pak mulai apa ya? Menekuni inilah madu lah gitu. 2014 saya itu sudah trial. Sudah membawa lebah lokal namanya Apis cerana. Lebah lokal tuh dari mana maksudnya? Bapak dari mana asal? Lebah lokal itu artinya lebah endemik di Lampung ini. Oh gitu, siap. Lebah bersengat, apis. Nama spesiesnya cerana, lebah apis cerana. Lebahnya bersengat. Kalau orang Sunda bilang nyiruan, kalau orang Nyiruan. Jawa tahun unduhan atau tahun laler. Ya. Kalau ilmiahnya apis cerana. Dulu saya ngambil dari Lampung Timur, saya bawa ke rumah. Belum punya ini saya. Oke. Lahan ini dibangun kapan? 2016. 2016. Milik Bapak sendiri? Iya, milik saya sendiri. Ini untuk Luar biasa. budidaya lebah. Ini dulunya tanah gersang ini. Awalnya Iya, Bapak sekarang beli udah tanah hijau. ini gersang, masih banyak bebatuan. Karena saya lihat banyak batu di sekitar kita. Ya. Kita tanamin tanaman yang menghasilkan nektar untuk konsumsi lebah itu. Oke. Setelah 2014 itu saya trial sampai 2016 saya punya ini, saya taruh lebah di sini 16, 17 tahun 2018 saya itu sudah swasembada madu, artinya untuk konsumsi keluarga saya sendiri udah cukup. Cukup. lebih. Oke. Berarti Belum sudah menjual. bisa dikomersilkan saat itu. Mulai dari 3 kg. Nah ini dulu ya. Oh, pemasarannya bagian ibu. Iya. Biasanya emang saya kalau untuk marketing lebih pinter Pak. Karena dia persuasif bisa kan dengan orang banyak. Dari 3 kilogram madu kok asem gitu kan. Mana laku. Gitu. Betul. Nah itu Pak, saya sebagai orang awam, madu itu ya manis gitu. Iya. Dan ini Pak, kita kalau mau bahas poinnya terkait madu kan banyak. Cuman yang ganjel
pikiran saya itu, apakah betul madu asli itu ketika ditaruh di dalam kulkas tidak encer? Itu dulu yang saya tahu. Nah, itu betul atau tidak? Madu dimasukkan ke dalam kulkas Tidak Tidak beku. beku. Sorry, tidak encer lagi. Tidak beku. Itu berarti madu asli. itu penyesatan, itu namanya hoax. Mitos. Jadi di Hoax. di Google, di YouTube itu banyak orang semuanya berbicara madu sesuai dengan madu yang dia miliki. Padahal karakter madu setiap daerah itu berbeda. Iya. Indonesia itu 80% jenis spesies lebah madu di dunia ini, 80% itu ada di Indonesia. Iya. Begitu Justru. kayanya. Begitu variasinya. Sangat kaya. Oke. Lain jenis lebah karakternya kan berbeda. Satu jenis sama-sama lebah, jenis nektar yang dihisap berbeda, itu akan memberikan karakteristik madu itu berbeda. Nah, sebagai contoh seperti ini. Mhm. Madu dari bunga kaliandra, Iya. yang tadi udah kita cicipin, di situ juga banyak bunga kaliandra. Ya. Itu memiliki kecepatan granulasi lebih cepat. Granulasi itu pengkristalan Oke. lebih cepat, apalagi kalau suhunya dingin. Sebagai contoh lagi, madu akasia itu di dalam freezer terus akan membeku, granulasi itu 6 bulan baru granulasi. Hmm. Madu Selama 6 bulan beku di kulkas maksudnya? ya 6 bulan ditaruh dalam kulkas, baru terjadi Baru pembekuan. akan beku. Oh, gitu. Terus madu randu dia mungkin di atas 5 tahun baru Membeku. bisa membeku. Nah, Pak, madu ini ada masa expirednya nggak sih, Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak Jadi ada. kapanpun lu simpen madu dalam kulkas atau di tempat yang dingin lah ya, di tempat yang kering, selama itu walaupun udah kebuka kemasannya, Hmm. sampai kapanpun tidak ada kata expired. Ada Ada. expirednya karena cemaran itu. Oh, Nah, pencemaran begini. udara atau lingkungan. Begini, jadi karakter madu itu ada yang namanya karakter higroskopis. Jadi sifatnya madu itu higroskopis. Mikroskopis. Menyerap Oke. apa saja yang di sekitarnya. Menyerap. Jadi kalau madu kita buka, kita taruh di loyang atau piring, kita biarkan di udara terbuka, dia akan menyerap partikel udara atau partikel atau bakteri yang ada di sekitarnya yang berterbangan diserap ke dalam madu. Oke. Sifat Jadi madu yang tadinya misalnya ini kadar airnya jadi naik, Ya. karena dia menyerap uap air yang di sekitarnya. menyerap Nah. molekul air. Nah, karena kandungan airnya itu sudah banyak, Mm-mm. makanya di situ bakteri hidup dengan subur. Oh. Kapang kamir juga hidup. Tapi Terjadilah kalau- proses Kalau fermentasi. kemasannya masih tertutup, enggak, itu masih lebih- disegel itu lebih- aman. Lebih terjaga. Lebih terjaga, Amannya oke. juga, Mm-mm. tapi enggak juga semuanya begitu, Mas. Jadi ini pengetahuan kita itu ya. Kadang-kadang orang tapi agak kurang menerima dengan Edukasi ini. edukasi ini. Iya. Oke. Terutama yang masih tradisional. Jadi kualitasnya madu bukan hanya dari yang penting lebahnya atau murninya, bukan hanya itu, banyak faktornya. Salah satu faktornya juga Mm-mm. penanganan pasca Pasca panen. panen. Penanganan pasca Pasca panen. panen. Sekarang gini, Oke. madu kita panen. Ya. Kita contohnya madu liar yang udah biasa, madu sialang itu. Mm-mm. Begitu kita unduh, kita ambil, kemudian kita tiris atau mungkin sistem tiris atau kita peras, Keras. Mm-mm. itu disitulah terjadi kontaminasi Iya. Oh. dari tangan atau dari partikel Ya. udara Iya, itu. dari wadah. Dari Oke. wadah. Karena tidak higienis gitu Tidak maksudnya higienis dari awal. itu. Nah, dari situlah karena ketidakhigienisnya itu atau karena kadar airnya masih tinggi, Masih tinggi. terjadi pemecahan glukosa oleh kapang kamir atau fermentasi. Fermentasi. Mm-mm. Nah, fermentasi itulah fungsinya penurunan madu. Penurunan Oh, kualitas penurunan madu. kualitas. Iya. Iya. Oke. Jadi efek penyembuhannya akan sangat drastis gara-gara itu. Oke, siap. Jadi kapang kamir itu terus memecah glukosa yang ada dalam madu, Mm-mm. gula yang dalam madu menjadi alkohol dan gas CO2. Jadi kalau kita buka, cekcus sampai meletup itu, apa ininya pecah itu, Oh. Itu itu sudah ciri madu yang terfermentasi. terfermentasi. Kualitasnya turun. Kualitasnya Sebenarnya turun. itu, Oh, sebenarnya itu. oke. Jadi, ya, Ya. ya. Jadi pecahnya kualitas. apa gula Oh, gula. oleh Oke. kapang kamir menjadi alkohol. Di dalamnya udah ada alkohol, Mas. Jadi terus konsentrasi alkoholnya kan terus bertambah terus sampai glukosanya habis. Gasnya juga akan hilang dengan sendirinya. Oh, di Tapi- dalam madu murni ini terkandung alkohol.
Kalau penanganan pasca panennya nggak benar Kalau tadi. nggak benar. Oh, gitu. Oke, Contohnya siap. madu yang ngegas itu gas itu gas CO2 Mm-mm. di dalamnya sudah mulai ada alkohol walaupun konsentrasinya rendah dan itu akan Iya, terus iya. naik. Ya, ya. Enzimnya apalagi enzimnya udah mati gitu. Enzim diastase yang umumnya di dalam madu. Oke. Stasiunnya Ini karena saya sebagai orang awam tidak tahu madu, taunya ya ketika beli di market dengan harga yang mahal itu udah positif madu asli gitu. Nah Pak, Bapak bisa ceritain nggak kita ada berapa jenis lebah yang menghasilkan madu sultan yang tadi Bapak bilang ya? Kita sempat ngobrol di sebelum tag tadi. Ada madu sultan yang 1 kilonya itu harganya 1.700.000. 100. Luar biasa. Luar biasa. Nah, Pak, ada berapa jenis madu yang menghasilkan ada berapa jenis lebah yang menghasilkan madu terbaik? semua madu itu baik. Tapi tentu ada tingkatannya kan. Nah, ada tingkatannya Ya. itu karena efek terhadap penyembuhan terhadap penyakit tertentu sebenarnya. Jadi begini, saya jabarkan dulu dari Boleh, silakan, Pak. klasifikasi lebah ya. Nah, kita selain ngobrol juga mengedukasi teman-teman mana madu yang palsu Harus mendapatkan dan madu yang murni. Itu dulu edukasinya. Gitu. Jadi nanti kalau mau madu asli tetap berarti kita harus beli madu suhita. Gitu. Siap. Lanjut. Jadi madu itu sangat beragam. Oke. Seperti tadi saya bilang 80% spesies lebah madu dunia itu 80%-nya ada di Indonesia. Jadi di genusnya itu terpisahlah madu lebah madu ini. Oke. Genus Apis di genus tersendiri dan genus tersendiri lagi ada genus Trigona. Genus Apis itu bersengat. Oke. Genus Trigona itu tanpa sengat. Sangat. Nah, stingless kalau bahasa ininya baratnya. Di Trigona ini seperti yang tadi kita udah keliling, ada Trigona thoracica, apicalis, ada Apicalis B2, juga. ada Itama. Nah, kalau yang apis ini lebahnya bersengat, menyengat dia memang di pantatnya itu punya sengat, punya Ya. sting. Dia membangun strukturnya itu dari lilin, bentuknya heksagonal. Lilin apa nih, sorry? Lilin lebah. Oh, lilin lebah. Lilin lebah. Lebah itu yang mengeluarkan lilin dari kelenjar lilinnya di sekitar ketiak. Oh, itu yang Saya. untuk jadi madunya. Bukan untuk sarangnya. Oh, sarang. Oke, Sarangnya. oke. Jadi kalau sarangnya bentuknya heksagonal terbuat dari lilin itu apis. Lebah Oke, apis Lebah namanya. apis namanya. Siap. Seperti apis dorsata. Ya. Apis dorsata itu Yang di pohon sialang. di pohon sialang. Ya. Oke. Apis serana itu lebah unduhan. Yang Oke. sering di rumah-rumah Di rumah. warga itu apis serana namanya. Oh, yang dia kayak roti gitu ya bentuknya Pak ya? Pas diunduh itu. Iya. Ya, Ya. ya, seperti itu apis serana. Terus apis kalau di kawasan timur Nigrosinta. Kalau yang lebah mini kecil gitu di ranting itu lebah ranting, kalau orang Lampung bilang, kalau daerah itu juga banyak lebah ranting itu namanya apis andreniformis. Oh. Lebah apis paling kecil itu andreniformis. Dia warna hitam gitu ya? Warna hitam itu warna lebahnya hitam dan bersarang tunggal. Jadi lebah apis kalau bersarang tunggal, gugusan sarangnya satu, tidak bisa Tidak dibudidaya. bisa dibudidaya. Liar. Oh. Iya. Nggak bisa kita atur. Nggak bisa diatur. Contohnya apis dorsata, andreniformis, florea itu lebahnya tidak bisa dibudidaya. Kalau yang bisa dibudidaya sarangnya jamak, bersusun-susun seperti serana, Oke. apis mellifera. Mm-mm. Itu kan bentuknya frame-frame gitu. Terus, Ya. nah ya, itu bisa dibudidaya. Bisa Oke. dibudidaya itu. Kalau apis karakternya begitu. Kalau Trigona karakternya dia ukuran lebahnya lebih kecil, jangkauannya lebih pendek, Mm-mm. kemudian struktur sarangnya terbuat dari propolis. Propolis. Oke. Propolis apa, sorry? Propolis itu Kita. getah Heeh. yang dikumpulkan dari, jadi lebah Trigona ini mengumpulkan getah-getah dari berbagai macam tumbuhan, Oke. dibawa pulang, dicampur dengan enzimnya, liurnya, Mm-mm. dibentuknya kantong madu atau strukturnya atau corongnya, Mm-mm. pokoknya seluruhnya terbuat dari propolis, dari cerumen itu, dari getah-getahan itu disebut propolis. Propolis itu pertahanan sarang sebenarnya. Jadi Oke. kalau kayak semut, kayak jamur itu nggak bisa tumbuh di situ. Hmm. Itu dasarnya propolis, dia memiliki
eh, khasiat pertahanan sarang itu. Oke. Untuk melawan dari berbagai hama. Sebenarnya untuk pertahanannya si lebah itu biar tidak ini sama hama pengganggu. Oke, tadi Bapak bilang ada jenis utama, apalagi V2 ya? Iya. V2. Apicalis. Bapak belajar di mana, Pak? Kok bisa tahu itu lebah-lebah utama V2 gitu? Ada sekolahnya kah? Atau Bapak dulu sebelum menekuni UMKM ini terkait lebah, terkait penangkaran lebah, madu, itu Bapak ada sekolahnya dulu nggak? Belajar atau gimana? Dari mana Bapak tahu itu jenis V2 utama? Dia jurusan teknik sipil, mana Saya belajar malah. kayak gitu. Oh malah, ya. Nggak nyambung ya. Larinya jauh ya Pak? Larinya Tapi ya kita banyak belajar dari membaca. Oke. Di Google juga banyak. memperbanyak literasi dari membaca. Berarti Bapak bawa lebah itu ke sini? Ya, jadi begini. Kembali ke genusnya ya, genus Trigona. Kalau di Indomalayan, Apa itu? Indomalayan itu kawasan Indomalayan, itu Trigonanya terbagi dalam 12 subgenus. 11 subgenus, bukan 12. Ada Genio Trigona, ada Tetrigona, ada Lepidotrigona, ada Homotrigona, ada Banyak lah. Lopotrigona. Banyak ya? Banyak, ada 11. Saya nggak bisa menjabarkan Siap. satu persatu. Yang di sini aja ya. Yang di sini contoh dari Genio Trigona. Oke, Ada Thoracica, siap. ada Lactei fasciata. Cuma di sini saya nggak punya. Nggak punya lebahnya? Nggak punya Nggak lebahnya. ada. Agak susah nyarinya Lactei fasciata. Oke. Yang saya punya Thoracica. Berarti Bapak bawa lebah itu semua ke sini? Ya. Iya. Bawanya satu biji apa gimana? Enggak. Itu sebenarnya sudah ada ini melimpah di alam sebenarnya. Ada di alam. Ada di alam. Oh, mereka datang sendiri ke sini? Kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Iya. Jadi kita itu udah ada di Cari di hutan. ya, dicari itu. Oh. Ya. Kita tebang pohonnya, kemudian kita bawa ke sini, kita pasang topping. Biasanya dia hidup di pohon-pohon yang sudah hampir mati, pohon kering. Ya. Lebah-lebah itu bersarang di dalamnya situ. Kita potong, kita bawa Oke, ke sini. berarti kan ini bukan asli madu hutan kan Pak? Ini kan madu yang dibuat gitu, penangkarannya oleh Bapak. Artinya Bapak nanam bunga-bunga di Iya. sini jenis-jenis untuk mereka Iya. ngambil sarinya Iya. gitu ya. Betul ya? Iya. Jadi tidak, kalau asli madu hutan itu kan mereka misalkan di hutan pinus, saya pernah baca di daerah mana ya, Kalimantan atau apa gitu. Itu asli madu hutan, madunya itu hitam Pak. Dan yang membedakan adalah membedakan madu budidaya dengan madu asli hutan itu warna katanya Pak. Jadi kalau madu yang dibudidaya itu kuning warnanya. Kalau madu asli hutan itu hitam. Salah. Dia lebih itu, pekat. Mas. Salah ya? Jadi Karena gini. ini ada warna hitam juga di Sekarang depan kita gini. ya. Sekarang gini Mas. Iya. Kita punya lebah. Oke. Ada lebah dorsata misansiala di hutan akasia. Oke. Yang lebah nggak bisa dibudidaya tadi ya. Ada di Itu kan lebah hutan akasia. toh? Lebah hutan. Terus kita bawa lebah kita ke daerah situ juga, yang hutan akasia juga. Menghasilkan sama-sama nektar dari nektar akasia. Bisa dikatakan madu hutan nggak? Bisa. Padahal lebahnya Padahal Kita lebah bawa. budidaya. budidaya. Ya karena dia konsumsinya di hutan. Nah, Iya, nah berarti- itulah maksud kita. Oh, gitu. Siap. Jadi begini Mas, lebah budidaya dengan lebah hutan, apa bedanya? Kalau konsumsinya sama nektar Sumber dari makannya sumber sama. tani, boleh dikatakan semuanya madu hutan. Toh? Jadi warna tidak pengaruh ya? Mau hitam gelap atau kuning gitu enggak? Ya, nggak pengaruh. Oke. Jadi begini, seperti saya katakan bilang, warna karakteristik madu itu selalu berubah tergantung dari mana si lebah itu mengambil nektar. Madu hitam pahit baru terkonfirmasi dari Bangka Belitung kalau pas bunga, namanya bunga pohon pelawan, semacam bunga bakau perdu di sana, namanya pohon pelawan, berbunga, nektarnya hitam dan pahit. Sebenarnya bukan hitam, ini bukan hitam loh Mas, ini Ini merah. botol yang hitam atau memang isinya hitam? Botolnya bening. Kalau kita, nah seperti itu. Botolnya bening. Oh, merah ya? Merah. Kalau ini bukan pelawan ya, ini akasia krasikarpa, nektarnya seperti ini. Oke. Pelawan juga seperti ini.
Cuma rasanya agak pahit. agak pahit, tapi nggak pahit pekat ya. Dan jumlahnya terbatas itu ya, dari Belitung itu. Sementara baru itu yang terkonfirmasi. Kalau yang di pasaran madu hitam pahit rata-rata madu dengan bahan tambahan organik. Biasanya Oh, iya. Sambiloto Saya pernah Pak konsumsi madu hitam, memang pahit dia. Iya. Dan itu biasanya Tapi pahitnya saya nggak tahu itu asli atau enggak ya. Cuma kata temen sih waktu itu ya ini asli, madunya hitam dan manfaat madu hitam itu lebih baik dibanding madu yang berwarna kuning. Itu setuju dulu nggak? enggak. Nah ini kita kalau Enggak mau juga. ngomongin soal manfaat madu nih Pak, sebelum kita bahas ke madu yang hoax tadi ya. Iya. Jadi saya mau tahu dulu, teman-teman juga harus tahu apa manfaat madu murni untuk tubuh kita. Kalau saya enggak, bukan ranah saya. Begitu. Oh dibagi dua jobnya. Oke. Gitu. Dia kan basicnya orang farmasi, lebih tahu dia. Oh ibu dari farmasi. Iya, saya basicnya dari farmasi. Ini saya sambil dirubungin ini apa? Dihubungin lebah. Lebah, tapi tidak menyengat Pak ya? Apa Nggak ya? menyengat. Aman ya? Aman. Aman. Lebah. Nanti takutnya saya pulang dari sini memar semua lagi. Kan lebahnya tanpa sengat, stainless steel. Oh, tapi ada yang sengat tadi. Ada yang agresif loh tadi Bu di sana. Ada yang sengat. Itima apa tadi? Itama. Itu agresif tadi. Tapi kan dia nggak nyengat. Oh. Yang bersengat ada habis cerana Nggak ada. punya sengat memang. Tapi dia cuma ngerubungin kita aja Iya, gitu ya. lengket aja. Nah Bu, balik lagi ke manfaat madu untuk tubuh kita. Iya. Manfaat apa aja yang kita dapatkan setelah kita mengkonsumsi madu secara rutin? Madu ini kan kita ketahui dari Al-Quran itu memang minumlah madu karena dia itu mempunyai apa namanya kalau kata Al-Quran untuk obat ya. Betul. Tapi kalau untuk pengemasan itu tidak boleh melabeli madu sebagai obat ini itu karena ada aturannya kalau di pemerintah tidak boleh mencantumkan. Tapi kita tahu sendiri dari Al-Quran memang madu itu sebagai obat. Oke. Tapi caranya bagaimana bisa menghasilkan efeknya bisa untuk sebagai obat. Kita pilih dulu madunya benar nggak, murni nggak. Yang kedua, cara minumnya. Cara minumnya itu sebaiknya konsumsi madu itu pada saat perut kosong. Berarti setelah bangun tidur Ya, pagi. setelah bangun tidur atau sebelum tidur. Oke. Itu pun cara penyajiannya nggak boleh tuh. Kebanyakan orang tuh masukin ke air panas ya, Ya. biar anget-anget enak gitu. Sebaiknya minum madu itu langsung atau dilarutkan dengan air biasa. Dicampur. Ya. Oke. Campur langsung konsumsi. Rutin ya. Rutin. Jangan asal pas kita sakit minum madu. Oh, berarti pagi sama malam. Iya, Rutinnya pagi seperti itu. Iya, pagi Oke. sama malam. Bangun tidur. Bangun Kalau kita tuh tidur, selalu perut kosong. di meja kamar, Iya. kamar tidur. Bangun minum. Kelihatan Nanti setelah ini kita coba stok di rumah, di kamar untuk madu. Biar kita bisa madu sehat. apa dulu yang disetok di kamar? Madu suwita tentu. Madu yang lain jangan. Enggak. Sebelumnya saya beli di market Bu, di market lah ya, madu-madu itu, madu-madu. Jadi saya tidak perlu sebut mereknya, tapi biasanya kita konsumsinya itu. Kenapa? Karena itu yang pertama itu yang kita tahu, Ya. yang mudah kita dapatkan, dan kita tidak tahu sumber madu murni itu seperti apa. Iya. Nah ini impact dari obrolan kita hari ini adalah mengedukasi teman-teman Iya, terkait benar. madu murni dan madu yang tidak murni, madu palsu gitu. Mau tanya, boleh nggak? Saya Boleh, mau tanya. silakan Pak. Madu terbaik itu madu dari mana? Kita tahunya madu terbaik itu dari hutan, Ah, murni, dah. Oh, Dan Kita madu nggak yang tahu sudah murni itu masuk kayak iklan Pak, yang Oh, sudah gitu. diiklankan di TV, gitu. ini bentar lagi masuk iklan juga di TV. Oh siap. Nah Ibu, kalau kita bicara madu soal manfaat madu dalam untuk tubuh kita, ini kalau kita bicara soal penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh madu, bisa nggak? Oh, kalau madu ini kan termasuknya pangan segar ya. Ya. Kita nggak boleh klaim di masyarakat luas bisa menyembuhkan ini, mengobati ini, itu nggak boleh. Tapi fakta yang ada di lapangan seperti itu. Iya, kembalikan ke masing-masing orang. Tapi kalau saya mengiklankan madu saya ini bisa menyembuhkan ini loh, mengobati ini, itu nggak boleh. Betul, saya boleh baca di sini khasiat dan kegunaannya boleh? Tidak ada, Tidak ada. Oh nggak ada, nggak ada. memang tidak dikemas seperti itu. Memang boleh. tidak diperbolehkan oleh aturan. Tapi Siapa yang mengatur itu? Pemerintah. Oh, Kecuali kalau izin edar saya, ini kan izin edarnya termasuknya ke olahan pangan, madu. Tapi kalau misalnya saya izin edarnya ke pemerintah, ke Balai POM, ke Badan POM itu untuk TR itu obat tradisional atau untuk obat. Tapi kan harus butuh penelitian yang panjang. siap. Nah, penelitian panjangnya dari uji laboratoriumnya bahkan bisa sampai uji klinis kan kalau memang untuk
klaim madu Suhita bisa mengobati, menyembuhkan. Ini harus perlu penelitian yang sangat panjang, bisa melabeli madu saya bisa sebagai obat. Dan itu cukup butuh proses panjang. Panjang Tapi sorry kalau saya boleh tanya, apakah ini sudah masuk label halal? Sudah dalam kategori on process? Ya. Oh, saat ini sedang diajukan ke kalau nyari legal halal itu kemana Ke dia? Kemenak. Kemenak, Kementerian Agama. Dan ini on proses juga izin BPOM MD. Oke. Nanti pelabelannya bukan PIRT lagi. Kalau sementara kan masih pakai izin edarnya PIRT. PIRT itu produk industri rumah tangga. Oke. Kalau ini mau naik kelas saya menjadi MD. MD. Nanti baru sekarang dapat juga sedang ongoing NKV. NKV, sertifikat NKV. Apa itu Sertifikat NKV itu semacam sertifikat penjamin bahwa produk ini benar-benar dari hasil hewan. Lebah kan termasuk hewan. Betul. Nah, itu sertifikat itu penjamin bahwa benar-benar, karena membedakan madu sintetis tadi dengan madu murni. Saya harus punya sertifikat itu. Berarti ini belum bisa dipasarkan di market? Bisa. Maksudnya marketnya itu kayak contoh kita titipkan di supermarket. Sudah Oh, sudah. ada di Mall Chandra, Oke. ada di Gelael, Apotek Indrajaya. Walaupun belum ada label halal di sini. Boleh, karena on proses. Oke. Tapi ada PRT-nya gitu loh. Izin edarnya kita baru PIRT. PIRT. Oke, siap. Sebentar lagi Badan POM, terus sertifikat NKV, halal. Itu semua proses Target ya. kita tahun depan mudah-mudahan sertifikat organik. Amin, alhamdulillah, saya doakan. Amin. Oke. Saya tambahin ya, Boleh, masalah khasiat madu itu. Banyak studi yang penelitian tentang madu, kegunaannya untuk apa, itu banyak sekali sebenarnya. Cuma kalau pengetahuan kita terbatas, hanya seperti ini. Beberapa dari konsumen kita itu bahkan sudah memberikan testimoni. Ya. Oke. Ada di WWSA juga banyak gitu. Bahkan sampai yang kanker kulit aja sudah ringan sekarang. Kanker kulit Kanker kulit itu diolesi atau diminum? diminum dan dioles dengan propolisnya. Oh, Itu yang Madu Propolis Sultan ya. tadi. yang satu kilonya harganya 1,7. Iya. Terus untuk diabetes ada madu yang dia itu madunya bisa mengembalikan fungsi pankreas. Itu kata penelitian di Malaysia. Oke. Banyak sumbernya di Malaysia, penelitiannya itu Di jurnal di penelitian. jurnal penelitian. Itu madu dari Genio Trigona thoracica tadi itu bisa menyembuhkan pankreas. Oke. Terus di Untirta juga ada penelitiannya terkait masalah luka yang dikasih dengan kecepatan penyembuhan terhadap luka itu lebih cepat, itu cuma 3 hari sembuh, menutup dengan sempurna. Nah, kalau diabetes basah, Pak, itu kan dia nggak bisa luka kan? Ya, Luka dikit langsung dia, Langsung. Ya. langsung kemana-mana gitu maksudnya. Itu bisa diobati dengan madu? Bisa. Bisa. Diterapi. Diterapi. Artinya ya tidak bisa sembuh dalam waktu cepat. Tapi artinya memberikan membantu memberikan penyembuhan. kontribusi. Banyak yang konsum madu kita itu sampai lepas dari obat sintetis. Ya. Penggantinya madu. Oh. Jadi lebih berenergi orangnya itu, terus lepas obat sintetis. Obat sintetis kan itu obat dokter maksudnya? iya, obat kimia. Oh Obat iya. kimia. Obat kimia itu punya efek terhadap ginjal sebenarnya. Lama-kelamaan. Iya. Ginjal, hati. Oke. Kalau kita konsumsi terus menerus berkelanjutan dalam jangka lama. Iya. Tapi dengan madu kita bisa lepas dari itu. Siap. Nah, Bapak kan tadi Bapak sempat bilang mau cerita ke saya ada 7 poin sebetulnya di dalam madu sendiri yang akan Bapak share ke teman-teman, termasuk yang madu hoax itu tadi. Ya. Gitu. Bapak boleh ceritain ke kita nggak apa yang 7 poin yang akan Bapak sampaikan itu? Saya ini awam Pak sebetulnya Kalau- jujur aja. Iya, banyak yang awam. Heeh. Jadi saya bingung juga teman-teman mau nanyanya itu ke arah mana karena saya sendiri awam soal madu. Itu kenapa kita belajar di sini dan nanti akan diedukasi oleh Pak Suyadi. Ya. Gitu. Kan Pertama begini. Orang itu kalau mau beli madu, pertanyaannya Ini asli nggak pasti asli gitu? apa enggak? Iya. Iya. Saya sendiri dulu begitu, makanya Iya. saya nggak percaya sama madu. Nggak percaya. Kalau saya nggak punya lebahnya sendiri, saya nggak percaya sama madu. Makanya motivasi utama pertama saya adalah
memelihara koloni itu menghasilkan madu untuk Ya. saya konsumsi sendiri. Mm-mm. Nah, kemudian berlimpah. Kemudian pengetahuan saya dengan mendirikan farm edukasi ini, Ya. pengetahuan saya bisa saya tularkan ke kawan-kawan, ke saudara-saudara kita yang Ya. ingin tahu tentang itu. Oke. Tempat kita terbuka untuk umum, kami nggak memungut biaya. Siap. Jadi siapapun boleh datang Boleh sini. datang sini nanti kita edukasi, kita mencicipi madunya. Kalau masalah benefit itu mah efek domino kan dari Ya, edukasi. siap. Gitu. Itu Artinya nggak melulu setelahnya lah benefit, ya. nggak Ya, ya, ya. melulu keuntungan. Oke. Kita akan ajarkan langkah pertama yang kita akan berikan ke mereka adalah edukasi tentang satu masalah lebah. Karena madu itu harus dari lebah. Betul. Emang ada madu nggak dari lebah, Pak? Banyak, Apa sebenarnya maksudnya? banyak Saya nggak banget. perlu sebutkan mereknya ya. Itu luar biasa. Harganya 25.000, 23.000 per kilo. Enggak. Dikemas Kilo. per kilo. Kilo 25.000. Nggak, setahu saya kan madu dihasilkan oleh lebah. Nah, Ketika Bapak bicara banyak madu yang tidak keluar dari lebah, terus dia keluar dari mana? Stres kita jadi. ibu ada Dari dapur. panci. Dari panci. Dari dapur. Dari dalam. Diolah sendiri sama dia. Iya. Iya, namanya madu sintetis itu tadi. Oh. Itu banyak Oke. orang yang jual madu itu dia tidak tahu lebah, makanya tertipu. Dia hanya percaya pada orangnya. Oke. Saya kenal sama si Anu, saya pernah sama si Anu, Mm-mm. saya terima apa adanya madu. Itu banyak dilabeli ya madu hitam pahit, Iya. madu Saya pernah konsumsi itu, Pak. Hitam manis, hitam manis, madu kuning manis, madu putih, madu putih. madu ya macam-macam lah madu lah. Iya. Iya. Iya, itu kenyataan itu. Mas. Oke. Saya nggak perlu jangan lah. Sama bisa Kita nggak lihat perlu sendiri sebut di, merek. Siap, di siap. luar sana. Nanti kita bingung sendiri nguploadnya. Yaitu madu-madu termasuk madu dalam golongan SOS sintetis. Itu banyak orang yang Sorry, SOS itu apa? Sintetis. oplosan sirupan. Oh, sintetis oplosan sirupan. Iya, itu banyak madu yang bukan dari lebah, madu sintetis itu. Kemudian madu oplosan itu ya untuk mengelabui ditambah unsur lebah sedikit, jadi aromanya ada aroma madunya, Oke. ada aroma lebah, ada aroma nektarnya, ada aroma floranya. Oke. 1 kilo madu jadikan 1 kintal madu. Tapi sah-sah aja kan ketika orang mau buat SOS itu tadi. Sah-sah saja. Karena kan kita Kalau pemerintah nggak bakal nggak ngeluarin surat izin, nggak bakal, pasti Pasti dikeluar. asal aman dikonsumsi pasti iya. dikeluarkan izin edarnya. siap. Mau MD, mau Mau PRT, Mm-mm. bahkan itu dikasih. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Tinggal manfaatnya. Tinggal manfaatnya, Oke. imbas ke kesehatan kita akan berdampak positif atau negatif. Oh, siap. Kalau asli pasti ya positif. Asli Lalu? dan murni loh ya. Iya. Karena Ya, yang asli belum tentu murni. Ya, Nah, ini nih. Asli belum tentu murni. Iya. yang murni udah pasti asli. Yang murni pasti asli. Oke, berarti asli belum tentu murni, artinya ada komposisi lain yang dicampur di kemasan di kemasan ini gitu maksudnya. Ya, jadi begini. Misalkan satu botol madu. Di komposisinya ada madu, ada campuran lain-lain gitu, Pak ya? Bukan Ini itu. di maksudnya mana? begini. Asli dari lebah. Oke, karena tadi ada madu tidak dari lebah ya. Oke. Ada madu yang bukan dari lebah itu Iya, jelas sintetis. Ada madu sama-sama madu, Mm-mm. sama-sama dari lebah, sama-sama aslinya. Yang membedakan apa? Pakannya, sumber pakannya. Sumber yang dimakan lebah. Sumber pakan yang yang Sumber di- dimakan oleh pakannya. lebah. Ah. Oke. Kalau yang dikasih pakan tambahan sirup, Yang disediakan oleh manusia berupa cairan. dikasih Cairan sirup, cairan manis. Pak, sorry, sirupnya ini yang ada di kepala saya adalah sirup-sirup yang dijual di market itu ya? Sirup gula. Oh, sirup Sirup gula. gula. Berarti udah Bukan sirup marjan itu Iya. bukan ya, Pak? Iya. Sirup gula. Bisa jadi maksudnya. sirup marjan. Sirup marjan kan karena udah ditambah dengan pewarna, perisa ya. Kalau yang dikasih sama lebah ini biasanya sirup glukos yang belum dikasih apa pewarna dan Oh, rasa. gitu. Oke. Sirup glukos. Sirup glukos. Harganya Ditambah murah dulu. sirup glukos itu. Cuma 4.000 per liter. 4.000 per liter. Hmm, Itu dikonsumsi lebah, jadilah madu. Jadi madu itu.
keluar dari perut lebah. Benar. Keluar Kan? dari berubah kan? Asli. Asli kan? Oke. Tapi lebih baik manfaatnya ketika si lebah ini dikasih makan langsung dari bunga. Iya, dari nektar. Oke, dari nektar. Tidak tertandingi bagai bumi dan langit. Oke, tidak tertandingi Tidak bagai bunga dan langit. Iya. Ya itulah yang namanya madu murni. Oh gitu, siap. Jadi murni lagi asli. Nah ini kalau kita ngomongin madu yang hoax nih Pak, kan banyak banget yang beredar di masyarakat, yang orang awam tidak tahu madu, banyak banget beredar tentang hoax madu asli dan madu palsu. Itu kayak saya nih Pak. Seru itu. Nah yang saya tahu madu palsu itu adalah ketika madu saya masukkan ke dalam kulkas itu beku. Palsu. Itu palsu. Itu hoax. Hoax. Itu berita hoax. Oke. Nah, yang hoax sih saya sih nggak begitu tahu tentang madu ya kan. Yang hoax itu yang mana? Cuman yang saya tahu memang ketika saya beli madu terus saya tester masukin ke kulkas dia beku, itu katanya madu palsu. Nah, menurut Bapak itu tidak? Gue mau nanya dulu nih, sama saya pernah nih ya, naruh madu di kulkas. Jadi itu lama-lama madu itu tadinya kuning, entar lama-lama kuningnya ada di bawah. Ada gitu. lemaknya. Bukan lemak, kayak mendep gitu kuningnya gitu. Atasnya agak bening, bawahnya kuning. Itu bisa dijelaskan ya? Ah iya Jadi iya. terbuka di sini. Siap. Berarti ini kita bahasanya tentang madu hoax ya Pak? Ya, Hoaxnya madu itu seperti apa? hoaxnya luar biasa madu. Hoaxnya luar biasa. Oke, kita Jadi mulai. orang mau minum madu tuh hampir semuanya itu nggak ada yang benar madu. Karena Iya. hoax itu diciptakan Ah. untuk menjustifikasi madu seperti yang dia punya karakternya. Padahal kan seperti bilang madu tuh dengan karakter yang seabrek-abrek itu nggak bisa disamakan. Oke. Nah ini granulasi. edukasi nih. Nah, hoax pertama. Ya. Madu mengendap atau membeku itu madu palsu. Itu hoax. Itu hoax. Dan itu harus kita lawan. Oke. Pernah kejadian ini ya. Ini kawannya ini malah Kawannya Ibu. kawan istri saya datang ke sini. Saya dikasih madu sama saudara kandung saya. Madunya membeku, saya buang. Saya bilangin sama saudara sendiri kok nipu. Madu kok membeku, madu palsu. Nggak terima yang ngasih madu. Orang saya ngambil sendiri dari hutan. Oke. Ya, Ya karena pengetahuan dia masih ke situ. Iya. madu membeku palsu. Ya. Sesuai dengan yang di YouTube, di Google itu. Betul. Nah, saya kesini saya kasih penjelasan. Kenapa madu ada yang membeku, ada yang tidak? Itu ada di komposisi prosentase antara fruktosa dan glukosa alaminya. Seberapa persen perbandingannya? Oke. Madu ini sebenarnya itu terdiri 80% kurang lebih 70 sampai 80% itu gula. Iya. Tapi jangan dipersepsikan seperti gula putih, Gula putih. Gula pasir. gula Bukan gula merah. dapur, Oh, iya, bukan. iya. Nah, itu polisakarida ya. Kalau madu, gula dalam madu itu gula paling Paling sederhana. sederhana. Gula namanya monosakarida. Oke. Monosakarida dari fruktosa dan glukosa. Fruktosa alami dan glukosa alami. Jangan disamakan juga dengan sirup fruktosa dan glukosa yang sintetis. Oke. Iya. Tentu berbeda. Beda. Berbeda ya. Strukturnya beda. Jadi fruktosa itu mudah larut dalam air. Glukosa itu cenderung susah larut dalam air. Oke. Fruktosa itu selalu mendekati angka 40% dari komposisi madu. Glukosa ini yang naik turun sesuai dengan karakter nektarnya. Contoh, madu karet itu bisa sampai 38% sampai 40% glukosanya. Jadi fruktosanya 40%. Madu karet itu hampir mendekati. Oh gitu. Jadi akan mudah sekali terjadi granulasi. Granulasi. Madu karet itu sangat mudah sekali bisa mengendap putih dalam, bisa Iya. juga secara keseluruhan Secara keseluruhan bisa. membeku. Jadi madu asli pun bisa membeku gitu maksudnya. Iya. Iya, bisa. Oh, Tergantung iya. sumber yang dimakan lebah. Oke. Glukosanya misalnya ini 40% fruktosa ya. Semakin mendekati
perbandingannya semakin mendekati dengan fruktosa dia akan semakin cepat membeku. Semakin jauh seperti madu randu itu kalau nggak salah antara 28 sampai 30 dia susah sekali membeku, sangat stabil randu itu. Kalau karet udah sangat mendekati cepat sekali. Kaliandra juga sekitar 37%. Glukosa dia akan cepat membeku. Terus ada hoax apa lagi terkait madu asli yang palsu, Pak? Banyak. Yang kedua apa? Yang kedua, Nah ini pernah coba madu kalau ditaruh di loyang, Di piring, di piring, ditambah air, digoyang-goyang bentuknya sarang heksagonal. Katanya untuk madu sarang asli. Nah, Itu jelasin. hoax juga. itu hoax juga. Nggak akurat lah, cara ujinya itu nggak akurat. Oke. Cara uji itu cara uji yang menyesatkan. Karena kalau misalnya kita yang diuji itu bukan madu, yang kita uji ditaruh piring terus dikasih air digoyang-goyang itu bukan madu, tapi sunlight, sabun cuci piring Iya. atau kecap, kita perlakukan sama yang dengan diuji madu, itu akan membentuk sarang heksagonal juga. Oh. Sama. Ya. Itu cuma Oke. kekentalannya sama. Saya sih nggak pernah viscositas. nyobainnya begitu ya. Nah, ada itu banyak yang coba seperti itu. Oke. Untuk membuktikan itu asli atau enggak? Ya, itu hoax Digituin. cara Itu itu. hoax. Oke. Kemudian ditaruh madu itu dikasih air tidak mudah larut, jadi air putih, air bening, air mineral. Ditetesin. Kita tesin gitu. Dia jatuh ke bawah katanya madu itu asli. Pada kenyataannya madu segar yang baru dari Yang sarangnya barusan kita panen tadi, kalau kita perlakukan masukkan sama, itu langsung buyar. langsung buyar. Larut dalam air. Langsung Iya, larut. langsung larut dalam air. Kenapa Oke. bisa begitu? Ada ininya, ada penjelasannya. Itu hanya menyangkut masalah kadar air, Kekentalan. kekentalan. Kadar air putihnya atau Kadar air. Kadar air dalam madu. Oh, air dalam madu. Oke. Jadi semakin encer, madu itu semakin cepat larut. Iya. Kalau semakin kental ya agak susah larutnya. Ya perlu waktu untuk larut, perlu diaduk-aduk. Hmm. Madu yang sudah melalui proses pengurangan kadar air, ya dia akan susah larut. Nah, Pak, sorry aku potong. Kadar air dimaksud adalah ketika si bunga ini habis turun hujan atau dalam posisi kemarau. Bagus mana bunga ketika setelah hujan atau memang dalam kondisi kemarau? Begini, kadar air memang kalau Indonesia kan kelembabannya tinggi. Betul. Kadar air panen di alam terbuka seperti dorsata itu kadar airnya itu bisa sampai 28% dorsata itu di musim hujan, di musim kemarau itu 24%. Lebah sialang, lebah gung. Oh, lebih besar di Iya. musim hujan ya. Oke. Kalau lebah malifera karena di dalam kotak itu bisa sampai 22%. Kalau yang sudah tertutup dengan lilin sudah matang betul. Bagus yang mana jadi kadar airnya? Yang berapa persen? Ya semakin pekat semakin bagus. Semakin pekat tuh semakin tinggi Semakin kadar air semakin atau? rendah Makin kadar air. rendah kadar air. Oke. Jadi gini, kadar air segar sekitar 25% lah ya kalau kita rata-ratakan 25%. Kalau kita tuang ke dalam gelas ya mudah sekali untuk larut. Iya. Oh, Jadi larut dengan air. Iya, kalau kita kadang ada orang yang uji coba juga dengan tisu atau dengan koran ditetesin nggak tembus. Ya itu cuma hanya bisa penjelasannya dengan kadar air. Kadar airnya tinggi ya pasti merembes lah. iya. Oke. Walaupun itu Gitu. madunya murni. Kalau Iya. itu madunya murni. Tapi kalau sudah dipekatkan, ada metode untuk mempekatkan. Metode untuk pengurangan kadar air Pengurangan pada kadar madu. air pada madu seperti yang Suhita lakukan itu Yang dalam kotak itu ya, Pak? ada. Kita setelah Ada panen kita ada treatmentnya, ada. treatmentnya. Treatment Oh, penanganan gitu. pasca panen. Ya, ya, ya. Enzimnya tetap utuh, tidak berubah. Nutrisinya tetap terpelihara dengan baik. Kadar itu. airnya jadi rendah. Kadar airnya jadi rendah. Jadi madu yang sampai ke tangan konsumen itu benar-benar sama seperti madu yang segar. Nah, Pak, ini ngomongin soal madu Suhita Bee Farm. Ya, sebutannya itu ya. Suhita Bifam, Suhita farmnya. Bee Farm. Farmnya itu. Produknya Madu madu Suhita. Suhita. Oke. Farm urusan saya, Suhita urusan dia. Oke. Ya. Dari mana? Ya. Kenapa Suhita. nama dinamakan brandnya itu lebih ke Suhita? Apa itu Suhita? Suhita filosofinya kita ambil dari kerajaan Majapahit. Oke. Jadi di sana itu ada ratu pertama Ratu pertama Pemimpin Majapahit. Majapahit itu Suhita namanya. Kalau pemimpin di perempuan. kalau Oh, kalau di cerita rakyatnya Ratu Kensono Wungu Bapak dari Jawa berarti ya, Pak? Iya. Jawa Jawa Tengah, Cilacap Cilacap. Cilacap. Cilacap apa? di mana sih? Di Jawa Tengah. Nah, kan? Jawa Tengah. Oke, oke. Jadi Suhita ini
Ratu Majapahit. Oke. Kalau bahasa Cina Sukingta. Jadi dulu ada dari explorer ya dari Cina, dari datang ke Majapahit. Posisi Majapahit lagi terpecah menjadi 2 kerajaan. Oke. Ratunya perempuan, dan dialah yang mempersatukan karena perbedaan antara perebutan itu, dia berhasil mempersatukan kembali Majapahit. Jadi singkat cerita namanya Suhita Ratu. Suhita, Ratu Suhita. Jadi teman-teman, just info for you guys, kalau madu Suhita ini adalah Suhitanya itu diambil dari nama ratu Kerajaan pertama di Majapahit. kerajaan Majapahit. Oke. Ratu perempuan pertama. Ratu perempuan pertama di kerajaan Majapahit dipakai menjadi brand madu Suhita. Nah, bedanya apa sih? Nah, ini nektar. perbedaan. Oh, beda Beda nektar. nektar, beda lebah. Yang hitam ini yang madu sultan itu tadi. Bukan. Hah, bukan? Ini lebah ini dari mellifera. Madunya dari lebah apis mellifera. Habis lebah Australia itu Lebah Australia. yang kita budidaya di hutan akasia. Akasianya akasia Bapak crassicarpa. ngambil langsung dari Australia. Lebah ya? Enggak. Enggak dari mana? Tapi ini asal usulnya dulunya nenek moyang dari Oh, Australia, lebah gitu. subtropis. Siap. Sekarang banyak budidaya di Indonesia. Iya. Jadi gini, nektar akasia crassicarpa itu di rawa-rawa, di HTI dan tanaman industri untuk bahan baku kertas. Nektarnya itu pada usia 6 bulan sampai 2 tahun ini melimpah nektar, tapi setelah lewat dari 2 tahun udah agak besaran dikit, dia udah nggak keluar nektar. Lebahnya kalau habis dia Warnanya menghisap begini. nektar akasia pasti warnanya begini. Warnanya Karakter begini. Tapi madunya tentu warnanya ada begini. perbedaan yang lebih spesifik, yang lebih khasiatnya lebih paten gitulah ya, Iya. antara madu yang berwarna hitam dengan yang kuning tentu kan Pak. Hmm. Mana yang lebih baik antara kedua warna ini? Sebenarnya bagus semua. Bagus Karena semua. di alam kan nggak selalu bisa menyediakan nektarnya sama setiap saat, kecuali memang kita letakkan lebahnya di hutan itu, hutan Maksudnya jenis. kalau saya boleh pilih untuk saya konsumsi, Mm-mm. madu mana di antara yang hitam atau yang kuning dari Suhita? Jangan berbicara warna, Iya. Oh, jangan bicara karena warna. warna itu warna madu itu karakteristik nektar. Iya. Nah, yang Oke. jenis begini ya, yang warnanya gelap ini bukan hitam ya sebenarnya, merah tapi Ya, gelap. merah. Ini merah contohnya akasia crassicarpa, cenderung ke gelap. Kemudian madu dari nektar pelawan itu gelap. Oke. Akasia, tapi yang mangium ini karpa. Kalau mangium warnanya cerah. Oke. Cerah Apa? seperti ini. Ya. Ya. Dan warna yang lain cenderung ke cerah. Ada yang agak bening malah ada. Ya, ada yang Bening bening juga sekali. ada. Karet itu cenderung ke Bening. bening tapi agak ke kuning-kuningan. Iya, tapi Itu yang sedikit paling kuningan. cerah. Seperti itu. Jadi bedain madu bagus atau enggak itu jangan dari Jangan dari warna, Bukan dari, Oke. tapi siap. dari jenis lebahnya. dari jenis lebah. Membedakan Kalau bagus. untuk kayak khasiat nih, kita kan pasti tentu dari warnanya itu aja udah beda nih. Betul. Terus kita mau milih nih sesuai kebutuhan kita kah atau memang ada khasiat-khasiat tersendiri di antara Di antara kedua ini Pak. kedua itu? Ada khasiat sendiri tapi bukan dibedakan dari warnanya. Oh gitu ya. Karena Iya. kalau orang membedakan Oh, iya, madu iya. dari warnanya itu Oh, orang iya. yang awam betul. Awam, pasti orang awam. Pasti orang Dia awam. bedakan Ya. madu, Madu berdasarkan hitam warna manis, itu orang hitam awam. pahit, Betul. pasti orang awam. Iya. Pasti Jadi bukan kalau orang untuk awam. yang madu warna merah pekat ini lebih ke apa? Konsumsinya lebih Jangan untuk apa? warna dibilang. Jangan warna, Oh, bedain jadi madu. warna. Gimana bedain madu bagus, khasiatnya lebih bagus mana ya? Yang merah apa yang kuning gitu. Jangan lihat dari warnanya, tapi Dilihat dari kebutuhan kitanya. dilihat dari Jenis asal madunya Asal ini dari madunya. lebah jenis apa. Kalau bisa ditambah lagi dengan dari nektar apa. Jadi gini, Oh, yang menghasilkan madu agak hitam itu pelawan sama akasia akasia crassicarpa. Yang agak Oke, cenderung oke. hitam. Atau bunga damar. Iya, damar juga. bunga damar. Bunga damar itu warnanya kayak gini. Nektarnya. Nah, gitu ya. Kemudian yang menghasilkan rasa pahit pelawan, salam tapi nggak hitam. Salam itu warnanya kayak Warnanya gini, kuning, Oke. tapi pahit. tapi pahit.
Nah, terus Bapak lebih mereferensikan saya untuk konsumsi madu dari nektar yang mana bagusnya? Untuk apa dulu? Untuk kesehatan, Setiap untuk hari-hari. stamina, betul. Hari-hari. Untuk, Ya, ini untuk bagus. Ini imun. bagus. Ini bagus. termasuknya kalau di apa produknya Suhita itu jenis madu yang ini Melimpah untuk daily konsumsi, hari-hari. Oke. untuk konsumsi harian. Kayak gini deh, kalau masyarakat umum kan ngelihat tentu pasti harganya beda nih ya, Beda. yang hitam dan yang kuning. Ya kalau orang lihatnya hitam gitu ya kan. Yang hitam dan kuning di market pun pasti begitu harganya beda. Nah, Ya. pasti kita secara umum awam pasti ngelihat yang harganya lebih mahal, pasti khasiatnya Iya. lebih tinggi. Betul. Pasti diambil yang itu. Nah, ini Nah, yang mana yang lebih mahal antara Tingkatannya. Iya. Suhita yang warna merah gelap ini, merah pekat ini dengan yang warna kuning, Pak? Ini yang mahal kalau yang ada di sini aja ya. Ini yang mahal. Oh, ini yang paling mahal. Iya. Sorry, ini kemasannya lebih kecil ya? Kemasannya mini tapi mahal. Harganya sama. Organik, Harganya propolis honey. yang ini 100, ini 90, ini 100. Ini yang lebih kecil malah 100.000 per botolnya. Iya. Yang ini 90. 90 sama dengan yang kuning. Yang kuning 100. Yang kuning nah, 100. pasti gua milih yang kuning. Yang kuning. Karena dari harga dia lebih mahal dari yang merah pekat. Iya. Itu kalau orang awam, Bu ya, pasti dia ngeliatnya gitu. Karena netizen ada harga, kita ada kualitas. Iya, Pasti banyak yang sama kayak kita lah Cara awalnya. Jawa ki ono rego ono rupa ngono, Bang. Sampeyan Jawa nggih? Heeh, nek ono rego ki mesti ono rupa. Jadi ada harga, ada rupa. Ketika Iya, harganya lebih mahal, tentu kualitasnya lebih bagus Iya, gitu. Kecil ini 100.000, guys. Ini lebih kecil botolannya, kemasannya 200 gram. Nah, Itu ada 90. tadi kita cicipin pas sebelum break. Ya. Itu yang madu sultan. Ada nggak di antara itu? Nggak ada, itu Nggak by ada. order. Oh, by Jadi kalau order. mau pesan itu Mm-mm. itu orang sudah antri. Oke. Ini udah ada 15 antrian 15 botol, satu botolnya lebih kecil lagi dari ini, harganya 500.000 satu botol. Aduh, ternyata kita beruntung ya tadi. Kita udah ngicip duluan yang madu Rasanya sultan. asam kayak air, itu kadar airnya sangat tinggi. Tidak Oke. terdeteksi ya itu. Jadi begini, madu sultan itu pernah saya bawa di forum komunikasi perlebahan nasional. nasional. Saya itu diketawain, Mas. Diketawain. Diketawain sama Madu itu orang-orang bukan madu, itu nektar karena kadar airnya masih tinggi. Tinggi sekali itu. Saya belum diolah seumur sama umur lebah, di dunia lebah itu baru dengar kayak gitu diketawain ya. Terus? Nah, saya agak ciut juga nyalinya, tapi padahal mereka belum merasakan tuh Mm-mm. dan belum pernah melihat ini kebenaran cerita ini. Kemudian saya sampaikan bahwa madu itu tidak seperti apa yang seperti ini misalnya, menstandarkan madu seperti madu yang saya punya. Itu madu palsu, Palsu. nggak bisa Oke. seperti itu. Iya, iya, iya. Iya. Ternyata ada madu yang sangat khasiatnya sangat luar biasa, efeknya sangat luar biasa, karakternya sangat berbeda dengan madu pada umumnya. Termasuk madu sultan itu, madu dari jenis tetrigona. Mm-mm. Karakternya encer seperti air, persis seperti air, Mm-mm. aromanya menyengat Mm-mm. seperti aroma getah, aroma herbal. Rasanya sangat kecut, manisnya itu cuma 10% barangkali. Iya. Nah, ini info juga buat teman-teman. Jadi tidak semua madu murni itu rasanya manis. Iya. Tadi kita sudah cicipin itu rasanya kecut, kayak lu makan lemon, jeruk lemon, kayak yusi tepatnya Iya. ya. Persis Yusi. Kecut, tapi itu asli. Gitu ya, Pak ya? Murni. Murni. Kalau asli betul murni guys. Betul, asli belum tentu murni, tapi ketika sudah murni udah pasti asli. Iya. Jadi lebah itu sama dengan lebah yang ada di sekitarnya sini, sama dengan berbagai jenis lebah yang lain, Mm-mm. menghisap nektar yang sama, Mm-mm. rasanya berbeda dan karakteristiknya loh. Ya, 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 ya. Ya toh, yang lain kental, yang itu encer, Oke. yang lain manisnya dominan, yang itu manisnya Sedikit lah. sedikit banget. Mm-mm. Nah itu. Oke, Pak Syedi, Sangat sebelum beda. kita closing, Pak, seberapa jauh Madu Suhita sudah dikenal oleh masyarakat Lampung? Aku sih kulik di Facebooknya Madu Suhita, pernah ada anggota dewan ya, Bu ya. Itu yang di mana? Karena Madu Suhita Farm ini tidak hanya di Batu Putu, Teluk Betung, tapi juga ada di beberapa daerah lain lah. Ya. Boleh disebutin, Pak, di mana? Ya, jadi kita ini, farm ini sebenarnya merepresentasikan dari berbagai farm kita di seluruh Lampung ini. Betul. Farm satu di sini, tapi ini pun nggak di sini aja, ada di seberang gunung sana ada. Oke. Kita memberdayakan masyarakat sekitar. Oke. Batu Putu, farm 1, Suhita di farm 2 di pesisir barat, Oke. di Desa Pemerihan, Bengkunat.
keunikannya yang di farm 2 itu khusus budidaya lebah madu jenis tetrigona, madu Oke. sultan itu. Itu kalau di tempat lain. Nah, di farm 2. Mm-mm. Farm 3 itu di Jambi, Apis mellifera. Oke, Farm 4 di Sumatera bagian selatan. Saya rahasiakan ini tempatnya siap. karena kalau saya sebutkan banyak Valentino Rossi. Oke. Nyalip di tikungan. Siap. Oke. Jadi itu kita jaga ya. Ya, saya jaga, Ya, tapi ya, nggak apa-apa, Sumatera Sam. bagian selatan lah ya. Heeh. Nah, itu Apis mellifera juga. Saya memberdayakan masyarakat sekitar juga. Ya. Apis mellifera. Farm 5 ada di Wekanan, di SP2, tepatnya di Desa Gunung Sangkaran. Oke. Itu khusus Heterotrigona itama. Oke. Sangat produktif di situ. Di antara kebun akasia dulu 2014 saya menanam sekitar 16 hektar akasia. Siap. Nah, di situ banyak juga menghasilkan madu. Oke. Dari 5 ada beberapa ini yang saya hapus farmnya karena farm itu kolaborasinya dengan saya kurang bagus. Jadi sudah diakuisisi oleh orang lain. Ya, karena begitu. Oh, begitu. Makanya saya bilang tadi Iya, iya, iya. Valentino Rossi menyalip di Nyalip di tikungan. ya seluk-beluknya Oke. dalam berbisnis Jadi adalah. buat teman-teman yang ada di daerah yang Pak Syedi sebutkan tadi, boleh langsung kunjungan langsung Pak ya bisa untuk bisa. mencicipi ya Pak. Kita edukasi. Farm Oke. 2 sangat aktif. Farm 2 di Batu Putu, di sana orang Farm mitra 2 di kita. pesisir. Iya di pesisir. Ini farm 1. Farm Iya, 1. ini farm Oke. 1. Di farm 2 itu ada Suwito di farm 2.2. Oke. Karena 2.1-nya musnah juga. Bisa Jadi, juga Farm diakuisisi. 2.2 Mm-mm. khusus tetrigona. Di sana namanya Pak Janjianto. Di sana setiap hari edukasi. Ada edukasi. Ke orang. Tapi semua madu di tempat itu masih di bawah naungan Bapak. Iya, Iya. Semuanya Lebahnya di bawah saya. kita. Pemilik utamanya adalah Pak Iya. Syedi. iya. Saya kemudian Oke. ke mereka itu dulunya itu keajaiban rezeki ya. Dulunya saya 70-30. 70% saya, 30% orang yang ngurus di kipernya. Oke. Kemudian setelah saya pikir-pikir, udahlah 50-50, 50. Tapi setelah saya bikin 50% komposisi bagi hasilnya, jadi melejit hasilnya. Oh, akhirnya di. Ada nilai berkahnya di situ. Ya sekarang akhirnya 50-50, 50%, 50%. Jadi ketika ada orang yang mau kerjasama dengan Madu Suhita, itu nanti hasilnya 50-50. 50-50. Tapi 50-50. lebahnya dari kita. Lebahnya dari kita. Terus penjualannya juga tetap harus ke Iya. Bapak. Harus ke saya. Iya. Oh, Karena saya gitu. juga ya perlu saya ini ya penjualannya itu sampai kurang-kurang. Ini itu tidak ada di marketplace, tidak ada di Nggak ada. tidak di retail. Di retail nggak ada. Karena saya belum berani karena produksi kita tuh baru sedikit. sedikit. Sedangkan Yang permintaannya melimpah banyak. Permintaan banyak. Melimpah Yang banyak juga. yang melimpah ini. Kita melimpah Oke. makanya kita siapkan di pasar retail itu. Siap, Selalu siap, ada. siap. Pak, karena ini UMKM kan usaha mikro, kecil dan menengah. Berarti Bapak sudah memberdayakan warga sekitar untuk Iya. bekerja dengan Bapak lah ya. Iya. Gitu. Ada berapa karyawan kita, Pak? Banyak ya kalau kita gimana Banyak ya? itu ada nominalnya. Jangan sebut karyawan gitu. Oh, Mitra. mitra. Iya, Oke, mitra. mitra, sorry. Mitra kalau 30-an itu ada. 30-an. 30 orang itu terlibat dan mendapatkan penghasilan tambahan Mm-mm. dari Reseller gitu kali lah ya. Bukan. Bukan. bukan yang aktif di hulunya, aktif di Eh, lebah, Inilah ya. Oh. Beekeeper. beekeeper. Beekeeper siap, penjaga lebah. Beekeeper. Itu ada di sekitar sini memang. Warga Di sekitar sini sini. ada, di pesisir Setiap- barat juga ada. Oh, Setiap gitu. Suhita Siap. Bifam Terus pengemasan di mana, Pak? Di Gunung Terang, Di Gunung Terang. di Jalan Purnawirawan 1. Kalau ini Google Map-nya apa? Madu Suhita kalau di Google Map. Oh, jadi Madu hasil Suhita. hasil dari penangkaran di sini Ya, Dibawa dikirim ke ke rumah kemasnya rumah di kemas di- Madu Suhita di Jalan Purnawirawan 1 Langkapura. Oke. Jadi kita terapkan SOP yang ketat. Kalau trigona dari panen harus maksimal 3 hari setelah panen harus sudah sampai di Di rumah rumah kemas kemas. kita. Itu di rumah Nah, kemas. kalau madu apis Mm-mm. itu maksimal 7 hari harus sudah di rumah kemas. Oke, terakhir buat teman-teman yang pengen dapetin Madu Suhita, selain ada di ini di rumah kemasnya ada di Jalan Purnawirawan. Rumah kemas sekaligus outlet. Rumah kemas sekaligus outlet ada di Purnawirawan 1 Langkapura. Langkapura, Jalan Purnawirawan 1. Iya.
Oke, selain itu ada di supermarket juga, Supermarket ada. di Chandra, Ya, di Gelael, di Gelael. Apotik Indrajaya, dan Apotik Indrajaya. besar ada. Oke, itu Dan sudah Baby di Shop, sana. Baby Shop ada juga. Baby Shop juga Iya, ada. Oke, jadi buat teman-teman tuh tadi yang mau mendapatkan madu suita bisa dibeli langsung di supermarket sudah ada, di apotek juga, Apotek Indrajaya Iya, ada, dan beberapa langsung. reseller di beberapa kabupaten. Oke, atau nanti kita akan tampilkan di bawah ini IG-nya Madu Suita, Boleh? bisa langsung nanti chatting dengan Ibu Isnina, gitu. Siap Pak, mulia sekali impian Pak Suyadi mendirikan UMKM. Jadi teman-teman sekitar juga bisa ikutan usaha dengan Bapak. Saya doakan semoga lancar, Amin. makin booming nama Madu Suita, bisa di mana-mana, go nasional tentu. Yang pasti saya minta tolong disegerakan untuk label halalnya. Semoga prosesnya juga dipermudah. Itu. Walaupun tidak ada gini, untuk dapetin halal itu kan berarti ketika produk tersebut tidak tercampur minyak babi gitu lah Iya. mungkin ya. Ya, kurang lebih begitu. Gitu. Padahal kalau tapi emang bisa aja Pak ya, madu Bisa dicampur saja. minyak. Dari kemasannya, dari botolnya, dari prosesnya mungkin mengandung unsur babi, Iya. itu Semua bisa produk kan memang harus bisa menyebabkan haram. halal. Oke. Berarti untuk dapetin itu semoga prosesnya dipermudah. Amin. Saya tunggu kabarnya kalau ini sudah ada label halalnya. Nah, Apa Pak? kalau tadi menyebut masalah halal haram ya. Iya, Jadi betul. kalau madu yang terfermentasi di situ dalam ada alkoholnya, haram apa halal Mas? Nah ini mungkin MUI yang bisa jawab kali ya Pak. Karena memang ketika dalam kemasan apapun itu, produk apapun itu, ketika ada alkoholnya, alkohol kan kita sebutnya kalau di agama Islam kan memang haram kan. Iya. Tapi ketika dicampur di dalam madu atau produk apapun itu saya kurang paham. Saya nggak bisa jawab, itu bukan ranah saya. saya bisa juga jawab itu. saya juga pengen tanya itu nggak Iya. terjawab sampai sekarang. Bapak memang lebihnya harus ke MUI lah Pak mungkin Pak. Iya. Yang jelas kalau madu kita tidak terjadi proses fermentasi, jadi aman, Aman. tidak mengandung alkohol. Oke, terakhir Pak Suyadi, apa impian Bapak ke depannya terkait UMKM Madu Suita? Impian saya itu farm ini dan Ya. farm-farm yang lain, dari farm 1 di Batu Tutu, farm 2 di Pemerihan di pesisir barat, farm 5 di Waikanan, itu bisa menjadikan sebagai wisata edukasi, Oke. menebar kebaikan, mengedukasi, menyebar ilmu tentang lebah dan madu yang sesuai fitrahnya, Oke, sesuai fitrahnya madu. siap. Mudah-mudahan ini bisa tumbuh Ya. di daerah-daerah juga bisa tumbuh dengan baik sehingga orang tercerahkan pandangan mereka terhadap madu itu bisa berubah Oke. sehingga madu-madu lokal itu bisa berjaya setidaknya di lokal masing-masing, Siap. tidak direbut oleh madu Yaman, tidak direbut oleh madu dari Thailand yang notabene madu itu sebenarnya dari Cina. Ya. Yaman juga importer madu terbesar di dunia, dari Cina Ya. dilempar ke Indonesia sebagai madu Yaman. Belum tahu kan? Tapi ini sudah nasional sudah bisa dapetin ini belum sih Pak? Belum ya? Masih di sekitar Lampung aja. Reseller yang di luar Lampung banyak. Oke. Terkait impian Bapak tadi itu, terakhir saya tambahkan mungkin kita juga bisa membantu perekonomian warga sekitar farm ya Iya, Pak Ya, ya. jelas. Gitu. Imbas baiknya itu. Invest baiknya itu. Siap. Oke, Pak Suyadi, makasih banyak waktunya. Kita ngobrol sudah sejam lebih. Iya, nggak Sejam lebih ya? Sejam lebih, makasih banyak edukasinya. Nanti coba kita juga akan share ke teman-teman terkait Madu Suita. Yang pasti ini murni, sudah pasti asli. Asli belum tentu murni. Ya. Fresh from our farm to you. Segar Pak Syedi, dari farm kami untuk makasih Anda banyak. semuanya. Terima kasih. Ibu Nina, makasih Ya, banyak waktunya. sama-sama. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalam, bye bye. Mantap. Ya.